Kakak minta tolong bahas korupsi mantan sekretaris daerah Seram bagian Timur do. Kayaknya kasus mati ke apa. Jadi basudara, sebelum katong bahas tentang kasus korupsi Sekda Kabupaten Seram bagian Timur yang merugikan negara 2,5 miliar, Beta Herbert Dadiara, sarjana hukum, pengacara dan konsultan hukum atau pengacara online, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 tahun dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Ini teman-teman, ya, katong punya pejabat Ini salah satunya di Seram bagian Timur. Ini sudah korupsi. Ya, sebagai orang hukum tetap berpatokan berpegang asas praduga tak bersalah. Tetapi kembali lagi pihak kejaksaan yang menetapkan mantan Sekda SBT ini sebagai tersangka, dasar penetapan tersangka pasti sudah ada minimal 2 alat bukti sehingga statusnya tersangka. Kemudian status tersangka Sekda SBT itu, ini berita dari RRI, rri.co.id, itu sudah tersangka kurang lebih ya, dari beritanya ini 5 Februari 2024. Kemudian berita dari centraltimur.com, 5 bulan buron Kejati Maluku tangkap mantan Sekda SBT, tepat 17 Agustus. Ini salah satu kado bagi warga masyarakat Seram bagian Timur, karena ada pejabatnya yang makan uang rakyat akhirnya ditangkap dan segera diadili. Jadi teman-teman, kurang lebih 5 bulan menjadi buronan Kejaksaan Tinggi Maluku mantan Sekda Kabupaten Seram bagian Timur SBT atas nama Jafar akhirnya ditangkap. Nah, ini kurang lebih Jafar dibekuk tanpa perlawanan di desa Waimital, Gemba, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Jadi dari timur, bersembunyi di barat. Sabtu 17 Agustus 2024. Dia dibekuk di sebuah rumah kontrakan oleh tim tangkap buronan atau tabur intelijen Kejaksaan Agung dan tim Kejaksaan Tinggi Maluku pukul 11:15 waktu Indonesia Timur. Usai dibekuk, tim gabungan yang dipimpin Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku Sofyan Saleh menggiring Jafar menuju dermaga Waipirit. Dengan tangan terborgol, Jafar yang mengenakan rompi, masker dan jaket dikawal tim tabur menyeberangi Pulau Seram menuju ke Pulau Ambon menaiki feri. Oke, lanjut teman-teman. Mantan Sekda SBT ini kira-kira korupsi anggaran apa ya? Biar katong sama-sama tahu juga, jelas juga. Jadi nilai anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Setda Sekretariat Daerah Seram bagian Timur itu tahun 2021 total itu 28,8 miliar. Terdiri dari anggaran belanja langsung senilai 12,7 miliar dan anggaran belanja tidak langsung itu 16, sekian miliar lah. Ini seperti di berita ini ya. Nah, jadi anggaran diperuntukkan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa seperti pengadaan alat tulis kantor, kemudian surat perintah perjalanan dinas SPPD, dan anggaran makan minum. Hasil penyidik menemukan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran tersebut dengan nilai 2,5 miliar berdasarkan audit Inspektorat Maluku. Nah, jadi indikasi penyimpangan anggaran terjadi saat Jafar masih menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Sekda SBT tahun 2021. Setelah setahun lebih menjabat PLT Sekda, Bupati Abdul Mukti atau Bupati SBT melantik Jafar sebagai Sekretaris Daerah SBT definitif tanggal 29 Juli 2022.
tentu sebagai seorang pejabat toko di Seram bagian timur pasti ada masyarakat yang pro dan kontra. Tetapi mari kita lihat sebagai masyarakat di mana sudah ada terjadi korupsi 2,5 miliar kemudian lari kabur bersembunyi dan tidak kooperatif. Jadi beginilah katong punya pejabat. Jadi dengan tanda kutip ya, kadang katong punya pejabat sendiri yang bikin katong punya masyarakat di daerah ini yang menderita. Ini nilai 2,5 miliar ini bayangkan bisa beli fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan, dan bisa bikin banyak hal tentunya. Mungkin rumah untuk masyarakat yang belum punya rumah, apalagi ya banyak kondisi di SBT itu yang masyarakatnya masih sangat memprihatinkan. Jadi bayangkan kalau misalnya 2,5 miliar beli komputer atau beli ambulans untuk bantu masyarakat. Nah, memang dananya di sekretariat daerah ya. Jadi katon tunggu ikuti terus perkembangannya sampai nanti kemudian proses pemeriksaan sampai di persidangan bahkan sampai putusannya bisa berjalan dengan jujur dan mantan sekda SBT ini boleh mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan proses pemeriksaan ini baik di kejaksaan maupun di pengadilan berjalan secara jujur, adil dan transparan. Biar masyarakat juga bisa tahu proses persidangannya. Mari katong lawan pejabat-pejabat yang korupsi supaya katong punya masyarakat itu bisa sejahtera, katong punya masyarakat itu bisa dapat banyak manfaat dari uang-uang yang seharusnya untuk masyarakat tapi dikorupsi oleh katong punya pejabat-pejabat. Mari, salam dari Beta Herbert Dadiara, pengacara online.